orang selalu anggap aku aneh. Padahal semua yang aku bilang itu fakta. Hidup Cassandra, seorang rocker penuh tato yang tumbuh dengan luka dan kebencian, seketika jungkir balik ketika dunia tahu ia mulai dekat dengan seorang pria muslim bernama Yusuf. Sesuatu yang bertolak belakang dengan sumpahnya untuk selama-lamanya membenci Islam. Hujatan datang dari semua arah. Media menyebutnya pengkhianat, bahkan sahabat dan penggemarnya berbalik membenci. Namun, di tengah badai itu, sebuah pertanyaan menghantam hatinya. Benarkah ia selama ini hidup dengan kebenaran atau hanya terjebak dalam kebencian warisan masa lalu? Pertanyaan itu yang perlahan menyeretnya pada perjalanan paling mengejutkan dalam hidupnya. Sebelum kita lanjut ceritanya, ayo di-subscribe dulu biar admin tambah semangat bikin kontennya. Tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada plot twist yang tak terduga dan mengharukan. Jangan lupa like dan komen kalian dari kota mana aja nih. Nah, sekarang yuk kita lanjut ceritanya. Dentuman bass menggetarkan panggung malam itu. Lampu berwarna merah dan ungu saling bersahutan, menerangi wajah seorang wanita dengan rambut pirang kusut, mata tajam yang dikelilingi eyeliner tebal, dan tubuh yang penuh tato dari leher hingga pergelangan kaki. Dialah Cassandra, sosok yang selalu berhasil membuat ribuan orang berteriak histeris di konser-konser musik underground. Mikrofon di tangannya bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena ledakan energi yang ia pancarkan. "Are you ready?" teriaknya, membuat para penonton melonjak semakin liar. Cassandra bukan sekadar penyanyi. Ia adalah simbol perlawanan, keberanian, dan kebebasan bagi para penggemarnya. Lagu-lagunya selalu dipenuhi lirik penuh amarah, tentang kebencian, tentang luka, dan tentang pengkhianatan. Dan yang paling sering muncul dalam liriknya adalah kata-kata sindiran tajam terhadap Islam. Di balik semua itu, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Cassandra tumbuh tanpa ayah. Ia kehilangan sosok yang paling ia cintai saat usianya masih belia. Malam itu masih terpatri jelas dalam ingatannya. Suara ledakan, berita televisi yang menyiarkan bom meledak di sebuah gedung, dan wajah ibunya yang menangis tanpa henti. Sejak saat itu, ibunya selalu menanamkan satu kalimat di telinganya. "Ingat, Casey, semua ini gara-gara mereka. Jangan pernah percaya orang-orang itu. Mereka tak lebih dari teroris." Seiring berjalannya waktu, kalimat itu menancap seperti paku di kepalanya. Cassandra tumbuh menjadi remaja keras kepala, penuh dendam, dan tak segan melampiaskannya dalam bentuk tato dan musik rock yang keras. Setiap jarum tato yang menusuk kulitnya adalah pengingat tentang kebencian yang ia pelihara. Namun di balik semua itu, hidupnya jauh dari kata bahagia. Cassandra sering pulang dalam keadaan mabuk, berkelahi dengan ibunya, dan terjebak dalam lingkaran pertemanan yang penuh kebebasan semu. Hanya di atas panggung ia merasa hidup. Hanya ketika ribuan orang berteriak namanya, ia merasa berharga. Malam itu setelah konser besar di pusat kota, Cassandra duduk di belakang panggung mengusap keringat dengan handuk. Matanya masih liar, tapi tubuhnya lelah. Ia menyalakan sebatang rokok, menghirup dalam-dalam, lalu menatap kosong ke arah pintu keluar yang dijaga beberapa kru. Tiba-tiba, matanya menangkap seorang pria muda yang berdiri agak jauh di kerumunan penonton yang mulai bubar. Penampilannya jauh berbeda dari kebanyakan orang di sana. Tidak ada jaket kulit, tidak ada rambut dicat, tidak ada ekspresi liar. Justru wajahnya tenang, seakan tak terganggu dengan kekacauan di sekitarnya. Cassandra mengerutkan dahi. Siapa orang aneh itu? Pikirnya. Keesokan harinya, Cassandra kembali bertemu pria itu. Tanpa sengaja, ia sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat apartemennya ketika pria yang sama masuk mengenakan kemeja sederhana, membawa buku catatan. Mereka sempat beradu pandang. Cassandra buru-buru mengalihkan wajah, namun ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa tak nyaman. Bukan karena menyeramkan, melainkan terlalu tenang. "Hei, kau penggemar konser semalam kan?" Cassandra akhirnya membuka suara setengah mengejek. Pria itu tersenyum tipis. "Aku memang ada di sana. Musikmu penuh energi." Cassandra mengangkat alis. "Kedengarannya kau tidak menikmatinya?" "Aku menikmatinya dengan caraku," jawab pria itu pelan. Jawaban itu membuat Cassandra lahap tertawa keras. "Caramu? Jadi kau berdiri kaku di tengah orang-orang yang hampir saling injak demi moshing. Luar biasa." Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya menutup bukunya, lalu berkata singkat,
namaku Yusuf. Cassandra hampir tersedak kopinya mendengar nama itu. Yusuf, nama Islam, dadanya langsung terasa panas. Ia ingin mengusir pria itu dari hadapannya, tetapi entah kenapa lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap dengan penuh curiga. Sejak hari itu, entah kebetulan atau takdir, Cassandra kerap bertemu Yusuf. Di jalan, di kafe, bahkan sekali waktu di toko musik tempat ia biasa membeli gitar baru. Cassandra mulai kesal. Ia merasa sedang diawasi. Suatu sore, ketika Cassandra hampir terjatuh dari motor karena hujan deras yang membuat jalanan licin, Yusuf tiba-tiba muncul dan menolongnya. Ia membantu Cassandra berdiri, memegangi lengannya agar tidak jatuh lagi. "Lepaskan aku!" bentak Cassandra, menepis tangannya. Yusuf tidak marah, ia hanya menunduk sedikit, memastikan Cassandra baik-baik saja. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak terluka. Tak perlu sok pahlawan, aku bisa mengurus diriku sendiri." "Ya, tapi terkadang kita memang butuh seseorang di saat genting." Kata-kata itu menghantam hati Cassandra lebih keras daripada suara gitar distorsi yang biasa ia mainkan. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh, mencoba menekan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Malamnya Cassandra kembali ke apartemennya dengan hati yang gelisah. Ia menatap cermin besar di kamarnya, melihat tato-tato yang memenuhi tubuhnya. Semua gambar itu, tengkorak, api, sayap hitam, adalah simbol perlawanan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa semua itu tak cukup untuk menutupi kegelisahan yang muncul setelah pertemuannya dengan pria bernama Yusuf. "Kenapa harus dia?" gumam Cassandra, meremas segenggam rambutnya. Tangannya bergetar, hatinya dipenuhi amarah bercampur bingung. Ia tidak ingin percaya ada sisi lain dari orang yang selama ini ia benci. Tapi bayangan mata tenang Yusuf terus menghantuinya, seakan menyampaikan pesan yang belum ia mengerti. Di luar sana, hujan terus mengguyur kota. Cassandra menutup tirai jendela, lalu memeluk gitar kesayangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak bisa menulis lirik penuh kebencian. Suara gitar listrik menggelegar dari studio kecil tempat Cassandra dan bandnya biasa berlatih. Asap rokok menebal, bau alkohol bercampur dengan keringat, dan teriakan para personel lain menambah riuh suasana. Cassandra memetik gitar sambil menyanyi, suara seraknya mengisi ruangan. Namun entah mengapa, malam itu rasanya berbeda. Setiap kali ia mencoba menuangkan amarah dalam lirik, pikirannya justru kembali pada tatapan tenang Yusuf. Padahal biasanya, hanya dengan memegang gitar, semua luka dan kebencian bisa ia muntahkan begitu saja. "Cassie, fokus, kau melamun lagi," tegur Lando, basis bandnya. Cassandra mendecak kesal. "Hah, aku nggak melamun, laguku tetap jalan kan?" "Iya, tapi ekspresimu nggak kayak biasanya. Kau sakit?" Cassandra menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja, lanjut saja." Latihan pun terus dilanjutkan, tapi semangat Cassandra tak sepenuhnya kembali. Seusai latihan, ia duduk sendirian di pojok studio, menyalakan rokok, lalu menatap asap yang berputar di udara. Bayangan wajah Yusuf kembali muncul. Ia memukul meja keras-keras, membuat gelas plastik berisi minuman jatuh. Sial. Beberapa hari kemudian, Cassandra keluar dari sebuah toko musik sambil membawa senar gitar baru. Di seberang jalan, ia melihat Yusuf sedang membantu seorang nenek menyeberang. Cassandra ingin pura-pura tidak melihat, tapi hatinya seakan menolak. Ia berdiri diam, memperhatikan. Gerakan Yusuf sederhana, tapi ada sesuatu yang menyentuh. Ia menunduk sopan, menggandeng pelan tangan nenek itu, lalu tersenyum hangat saat nenek tersebut berterima kasih. Cassandra menelan ludah. Kenapa dia melakukan itu, pikirnya? Apa dia cuma cari perhatian? Atau memang dia benar-benar seperti itu? Ia berbalik hendak pergi, namun suara Yusuf memanggilnya. "Cassandra?" Langkahnya terhenti. Cassandra mendengus lalu menoleh setengah hati. "Kau lagi." Yusuf tersenyum ramah, sama sekali tidak terganggu oleh nada ketus Cassandra. "Kau membeli senar baru?" "Iya, memangnya kenapa? Mau membelikanku juga?" sindir Cassandra. "Aku hanya penasaran. Kau kelihatan suka sekali dengan musik." "Bukan urusanmu," jawab Cassandra singkat, lalu pergi meninggalkannya. Namun, sepanjang perjalanan pulang, ia gelisah.
bukan karena marah, melainkan karena ia mendapati dirinya terus memikirkan kebaikan kecil yang Yusuf lakukan. Seminggu kemudian, Cassandra tampil di sebuah konser amal. Bukan keinginannya sendiri, melainkan paksaan dari manajer yang bilang, "Ini bagus untuk citra band." Cassandra benci acara semacam itu, tapi ia tetap naik ke panggung. Saat konser selesai, kerumunan mulai bubar. Cassandra melangkah ke belakang panggung dengan langkah berat. Lalu tiba-tiba mendengar suara gaduh. Seorang pria mabuk mendorong kru konser, membuat suasana ricuh. Cassandra hendak menjauh, tapi sebelum sempat, pria mabuk itu menarik tangan Cassandra kasar. "Eh, kau kan penyanyi itu, ajak aku minum, ayo!" teriaknya. Cassandra berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku!" Namun pegangan pria itu makin kuat. Panik mulai merayapi dadanya. Saat itulah Yusuf muncul entah dari mana. Dengan tenang, ia meraih lengan pria mabuk itu, menatap matanya tajam, lalu berkata mantap, "Lepaskan dia." Pria mabuk itu sempat melawan, tapi entah mengapa, tatapan Yusuf membuatnya mundur. Ia melepaskan Cassandra lalu terhuyung pergi sambil menggerutu. Cassandra masih terengah-engah menatap Yusuf dengan campuran emosi. "Kenapa kau selalu muncul di saat yang aneh?" "Iya, aku tidak merencanakannya, tapi kupikir Tuhan mengizinkan aku ada di sini," jawab Yusuf pelan. Cassandra terdiam, kata-kata itu menusuknya. Ia membenci kenyataan bahwa hatinya sedikit lega karena kehadiran Yusuf. "Jangan salah sangka, aku bisa mengurus diriku sendiri," katanya ketus. "Aku percaya itu, tapi bukan berarti kau harus melakukannya sendirian." Cassandra menggertakkan gigi lalu pergi tanpa berkata lagi. Namun, hatinya bergejolak. Ia benci mengakui, tapi pria itu menyelamatkannya. Keesokan harinya, kabar tentang insiden itu sudah tersebar di media sosial. Beberapa penonton konser yang merekam kejadian tersebut mengunggahnya dengan judul "Rocker Cassandra diselamatkan pria misterius." Video itu viral. Komentar pun membanjiri akun Cassandra. "Siapa pria itu? Kok lebih gagah daripada bodyguard? Kayaknya cowok itu muslim deh. Cassandra, hati-hati. Jangan-jangan Cassandra mulai dekat sama orang Islam. Wah, nggak nyangka." Cassandra membaca komentar itu dengan wajah panas. Ia ingin menyangka semuanya tapi tidak bisa. Yusuf memang muslim dan ia memang menolongnya. Ketika ia membuka pesan pribadi, puluhan orang menulis dengan nada sinis. Katanya benci Islam, kok sekarang akrab sama orang Islam? "Hati-hati Casey, jangan sampai ketularan. Kau akan menelan ludahmu sendiri." Tangannya bergetar, ia melempar ponselnya ke sofa. Amarah dan bingung bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, Yusuf mengirim pesan singkat. "Aku tahu kau marah, tapi jangan biarkan komentar orang lain mengendalikanmu. Aku hanya berharap kau baik-baik saja." Cassandra menatap pesan itu lama sekali. Ia tak tahu harus membalas apa. Hatinya berteriak ingin menolak, tapi nuraninya berkata lain. Untuk pertama kalinya, kebenciannya mulai retak. Malam itu, Cassandra duduk di depan cermin, memandangi tato-tato di tubuhnya. Ia teringat kata-kata Yusuf. "Bukan berarti kau harus melakukannya sendirian." Air matanya tiba-tiba jatuh. Ia buru-buru menyekapnya lalu berbisik lirih. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, Yusuf?" Namun jauh di lubuk hatinya, Cassandra mulai sadar. Kebenciannya tidak lagi sekuat dulu. Malam di kota itu terasa dingin. Cassandra duduk sendirian di balkon apartemennya, memeluk gitar akustik yang jarang ia sentuh. Biasanya, ia selalu lebih suka gitar listrik dengan distorsi keras. Tapi malam ini berbeda. Ia memetik pelan senarnya, menghasilkan nada lembut yang membuat hatinya semakin kacau. Bayangan wajah Yusuf masih menempel di kepalanya. Setiap kali ia mencoba membenci, ada bagian kecil dari dirinya yang menolak. Cassandra benci pada dirinya sendiri karena itu. "Aku ini gila," gumamnya. Ia membuka laptop, mencoba menulis lirik baru. Namun yang keluar bukan lagi kata-kata penuh amarah, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya resah. "Kenapa kau begitu tenang? Kenapa aku tak bisa membencimu?"
Apa aku salah menilai dunia selama ini? Ia menutup laptop keras-keras, lalu berjalan ke dapur, mengambil botol minuman keras. Ia menenggak beberapa kali, berharap kepalanya cukup berat untuk berhenti berpikir. Tapi justru suara Yusuf terngiang jelas. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Cassandra memukul meja hingga gelas di dekatnya pecah. Berhentilah menghantui pikiranku. Beberapa hari kemudian, Cassandra menghadiri wawancara radio. Host acara itu membicarakan konser Amal yang sempat ricuh. Jadi, Casey, banyak orang yang penasaran, siapa sebenarnya pria yang menyelamatkanmu malam itu? Cassandra tertawa sarkastik. Oh, dia hanya orang asing. Kebetulan saja dia ada di sana. Tapi kalian kelihatan cukup dekat di video yang beredar. Dekat. Cassandra menyeringai meski hatinya panas. Aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Jangan buat gosip murahan. Host itu terkekeh, namun matanya tajam. Kau tidak keberatan kalau aku bilang dia terlihat seperti seorang muslim? Suasana studio hening. Cassandra mengencangkan rahangnya. Aku tidak peduli agama siapapun, asal jangan menggangguku. Ia berusaha terdengar acuh, namun hatinya bergetar hebat. Setelah acara selesai, ia keluar studio dengan langkah cepat. Matanya mulai panas. Di parkiran, ponselnya berdering. Pesan dari manajernya. Casey, kau harus hati-hati. Gosip ini bisa merusak citramu. Fansmu banyak yang marah. Jangan terlalu sering terlihat dengan pria itu. Cassandra mendengus lalu melempar ponsel ke dalam tasnya. Ia tahu yang dimaksud tentu Yusuf. Hari demi hari, Cassandra justru semakin sering bertemu Yusuf. Entah kebetulan atau memang takdir yang mengatur. Yusuf selalu ada dengan sikap yang sama. Tenang, tidak memaksa, tidak menghakimi. Suatu sore, Cassandra duduk di sebuah bangku taman, mencoba menenangkan diri. Tanpa ia sadari, Yusuf muncul dengan membawa 2 gelas teh hangat dari warung kecil di dekat situ. Kau terlihat lelah, ucapnya pelan, menyodorkan teh. Cassandra menatap curiga. Kau sengaja mengikutiku? Aku hanya lewat, tapi kalau keberadaanku mengganggumu, aku bisa pergi. Ia hendak berdiri, tapi Cassandra spontan menahan. Tidak, tinggal saja. Keduanya duduk dalam diam beberapa menit. Cassandra akhirnya membuka suara. Tahu nggak? Aku benci agamamu. Yusuf menoleh pelan tanpa ekspresi marah. Aku tahu. Dan kau tidak tersinggung? Tidak. Kebencian biasanya lahir dari luka. Aku tidak bisa marah pada seseorang yang terluka. Kata-kata itu membuat dada Cassandra sesak. Ia ingin membantah tapi suaranya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang benar-benar mengerti dirinya tanpa ia perlu menjelaskan apapun. Aku hanya ingin kau tahu, lanjut Yusuf. Islam tidak seperti yang kau pikirkan. Kami tidak diajarkan membenci, apalagi melukai orang lain. Tapi aku tidak akan memaksa kau percaya. Kau berhak mencari jawabanmu sendiri. Air mata Cassandra hampir jatuh, tapi ia buru-buru mengusapnya kasar. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku tidak sedang menceramahi, aku hanya jujur. Malam itu Cassandra pulang dengan hati yang semakin kacau. Ia membuka ponselnya, mengetik di mesin pencarian. Apakah Islam mengajarkan kekerasan? Ratusan artikel muncul. Cassandra membaca beberapa, tapi berhenti karena kepalanya berputar. Ia tidak siap menerima bahwa apa yang ia yakini selama ini mungkin salah. Seminggu kemudian, Cassandra menerima undangan tampil di sebuah festival musik besar. Namun sehari sebelum acara, media sosial kembali melegak. Foto dirinya bersama Yusuf di taman tersebar luas. Judul-judul berita online berbunyi, rocker Cassandra dekat dengan pria muslim misterius.
Fans kecewa Cassandra berkhianat. Cassandra akan masuk Islam. Kolom komentar penuh hujatan. Dasar munafik. Kau menelan ludahmu sendiri, Casey. Kami bukan lagi penggemarmu. Kau pengkhianat. Cassandra membaca sambil gemetar. Ia merasa seluruh dunia menentangnya. Telepon dari manajernya masuk lagi. Casey, apa kau gila? Kau ingin menghancurkan karirmu. Jauhi pria itu segera atau kontrak kita dibatalkan. Cassandra tidak menjawab. Ia hanya menjatuhkan ponsel ke lantai lalu berteriak sekuat tenaga hingga suaranya serak. Di malam sebelum festival, Yusuf mengirim pesan singkat. Jangan biarkan dunia memaksamu menjadi orang yang bukan dirimu. Ingat, kebencian tidak akan menyembuhkan luka. Cassandra menangis tanpa suara memeluk gitar akustiknya. Dalam hatinya ia sadar, ia sudah terlalu jauh untuk kembali menjadi Cassandra yang dulu. Namun, di luar sana, dunia siap menghakiminya habis-habisan. Hari itu, langit mendung seakan ikut memantulkan kegelisahan hati Cassandra. Festival musik terbesar tahun itu sedang berlangsung dan ribuan orang sudah berkumpul di lapangan luas. Nama Cassandra terpampang besar di layar panggung utama. Bagi banyak orang, ia simbol kebebasan dan pemberontakan. Namun, malam ini, beban di pundaknya lebih berat dari sebelumnya. Sejak pagi, ponselnya tak berhenti bergetar. Notifikasi hujatan terus membanjiri. Jangan berani-berani bawa pengaruh Islam ke musik kami. Dasar munafik, kau menghina kami sendiri dengan tindakanmu. Kami akan boikot konsermu. Bahkan Lando, sahabat sekaligus basis bandnya, menghampirinya di ruang ganti dengan wajah merah padam. Casey, aku harus bicara. Cassandra yang sedang mengikat rambutnya menoleh malas. Apalagi? Kau sadar nggak? Semua ini sudah gila. Foto-fotomu dengan pria itu, Yusuf atau siapalah namanya, udah bikin kita hampir kehilangan kontrak. Cassandra berdiri, menatap Lando lurus. Aku nggak minta kau peduli dengan urusanku. Tapi ini bukan cuma urusanmu. Ini band kita, hidup kita. Kau sadar nggak? Aku dapat ancaman dari sponsor karena gosipmu itu. Cassandra menghela napas dalam-dalam. Aku nggak bisa pura-pura. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan hanya supaya semua orang suka sama aku. Lando mendengus. Jangan bilang kau serius mempertimbangkan agama orang itu. Cassandra terdiam. Diam yang lebih keras daripada teriakan. Lando tertawa getir. Astaga, Casey, jadi benar, kau sudah kehilangan akal sehat. Ia membanting pintu ruang ganti, meninggalkan Cassandra sendirian. Cassandra menunduk, menatap tato-tatonya yang seakan menatap balik. Selama ini, gambar-gambar itu jadi tamengnya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, tameng itu terasa rapuh. Beberapa jam kemudian, konser dimulai. Penonton berteriak memanggil namanya. Lampu panggung menyala terang, gitar listrik siap di tangannya. Cassandra menutup mata sejenak, mencoba merasakan energi yang biasanya membuatnya hidup. Namun, yang ia rasakan hanya kekosongan. Di sela lagu ketiga, seseorang dari kerumunan berteriak, "Hei, Casey, katanya sekarang kau muslim ya?" Suasana mendadak hening. Ribuan pasang mata menatapnya. Cassandra tercekak, tangannya gemetar memegang mikrofon. Ia bisa saja tertawa dan menyangkal. Ia bisa saja pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya menolak. Aku tidak akan bohong pada kalian, ucapnya dengan suara bergetar. Sorakan dan bisikan bercampur jadi satu. Cassandra menghela nafas panjang, lalu berkata lantang, "Aku telah mengenal seseorang yang membuka mataku. Selama ini, aku hidup dengan kebencian. Aku pikir aku tahu segalanya, tapi aku salah." Kerumunan makin gaduh. Ada yang bersorak mendukung, tapi lebih banyak yang mencibir. Aku memilih jalan yang berbeda sekarang. Ya, aku memilih Islam. Kata-kata itu menghantam udara seperti bom. Sebagian penonton langsung melempar botol kosong ke arah panggung. Sebagian lagi berteriak marah.
Pengkhianat, kau menelan ludahmu sendiri. Kami nggak butuh orang sepertimu lagi. Namun di tengah caci maki itu, Cassandra merasa anehnya tenang. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan lega. Konser dihentikan lebih cepat malam itu. Pihak penyelenggara panik, manajer mengamuk, sponsor mengancam pemutusan kontrak. Cassandra duduk sendirian di belakang panggung. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ponselnya berdering tanpa henti. Pesan demi pesan masuk. Kau bodoh. Dulu aku mengidolakanmu, sekarang jijik. Semoga hidupmu hancur. Kau menelan ludahmu sendiri. Namun di antara ratusan pesan kebencian itu, ada satu pesan dari Yusuf. Aku tahu ini sulit, tapi ingat, keberanianmu hari ini akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Aku bangga padamu. Cassandra menutup ponselnya, lalu menangis sesusudu. Semua orang menjauh darinya, tapi Yusuf tetap ada. Keesokan harinya, berita tentang keputusannya menghiasi semua media. Rocker Cassandra resmi memeluk Islam, dunia musik terbelah. Dari pembenci jadi mualaf, keputusan kontroversial Cassandra. Fans menghujat, Cassandra menelan ludah sendiri. Kolom komentar media sosial penuh dengan kebencian. Ada yang menghina tato di tubuhnya, ada yang menuduh dia mencari sensasi, ada yang mengatakan dia akan menyesal. Di luar apartemennya, sekelompok penggemar lama berteriak marah sambil membawa poster bertuliskan, "Casey pengkhianat." Cassandra menutup tirai jendela, menahan tangis. Namun saat malam tiba, Yusuf datang. Ia berdiri di depan pintu apartemennya, membawa sebungkus makanan sederhana. Aku tidak peduli kalau kau tidak mau bicara. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak sendirian, katanya lembut. Cassandra membuka pintu dengan mata sembab. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah sekarang aku hanya masalah bagimu? Yusuf tersenyum tipis. Karena kebenaran tidak pernah masalah. Ia hanya butuh keberanian untuk dijalani. Cassandra menatapnya lama. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Ada secercah cahaya yang menyelinap di hatinya. Malam itu, Cassandra akhirnya mengucapkan syahadat dengan suara bergetar, ditemani Yusuf. Tidak ada panggung megah, tidak ada sorakan, tidak ada kamera. Hanya kesunyian, air mata, dan rasa lega yang tak bisa ia jelaskan. Namun keesokan harinya, seluruh dunia kembali bergemuruh. Video syahadat Cassandra yang diam-diam direkam seseorang bocor ke internet. Dalam hitungan jam, miliaran orang menontonnya. Komentar deras membanjiri. Dasar pembohong, akhirnya ketahuan juga. Kau pikir kami akan menghargaimu? Tidak, Casey. Semoga kau hancur. Kau menelan ludahmu sendiri. Namun di tengah kebencian itu, Cassandra hanya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan ketenangan sejati. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis apartemen Cassandra. Ia terbangun setelah malam panjang yang penuh tangisan dan doa. Tubuhnya masih penuh tato, rambut pirang masih berantakan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dadanya terasa lebih ringan, meski dunia di luar sana tetap riuh dengan kebencian terhadapnya. Ia membuka ponsel, puluhan notifikasi baru masuk. Dasar pengkhianat agama, tato dan Islam, kau bercanda, Casey. Kau sudah gila, cepat kembali jadi dirimu yang dulu. Cassandra menatap layar dengan tenang. Dulu komentar seperti itu akan membuatnya mengamuk, memukul meja, atau mabuk semalaman. Tapi sekarang, ia hanya menarik napas panjang dan meletakkan ponselnya. Yusuf sudah menepati janjinya. Ia datang pagi itu membawa sarapan sederhana, roti, telur rebus, dan teh hangat. Cassandra menatapnya sambil tersenyum lelah. Kau tahu Yusuf, semua orang membenciku sekarang. Aku kehilangan sponsor, manajerku kabur, bahkan beberapa temanku memblokir nomorku. Yusuf duduk di kursi seberang, menatapnya dengan lembut. Aku tahu, tapi kau tidak kehilangan dirimu. Justru sekarang, kau akhirnya menemukannya. Cassandra menunduk. Air mata kembali menggenang. Aku takut, Yusuf. Bagaimana kalau aku tidak kuat? Yusuf menjawab mantap.
Tidak ada perjalanan besar yang mudah, tapi kau sudah melangkah sejauh ini. Itu artinya Tuhan percaya kau bisa. Kata-kata itu membuat Cassandra terdiam lama. Hari-hari berikutnya penuh ujian. Setiap kali ia keluar rumah, ada saja orang yang menunjuk, mencibir, bahkan meludah ke arah kakinya. Beberapa kali ia mendengar orang berbisik sinis di belakangnya. Itu dia, rocker yang pura-pura suci. Katanya benci Islam, sekarang so alim. Suatu sore, Cassandra masuk ke sebuah kafe kecil. Begitu ia duduk, dua perempuan muda di meja sebelah langsung mengambil foto diam-diam dan mengunggahnya. Dalam hitungan menit, fotonya tersebar di media sosial dengan caption, "Cassandra sok mu'alaf, tapi masih penuh tato dan rambut pirang." Komentar pun menghujani, "Munafik, Islam tidak menerima orang seperti itu. Kasian mencari perhatian dengan agama." Cassandra membaca semua itu dengan dada sesak. Namun kali ini ia tidak melampiaskan amarah. Ia hanya menunduk, berdoa lirih agar hatinya tetap kuat. Di malam yang sama, ia duduk bersama Yusuf di teras masjid kecil. Yusuf menatap langit yang dipenuhi bintang. "Kau tahu, Casey, tidak semua orang akan mengerti jalanmu, tapi kau tidak hidup untuk komentar mereka. Kau hidup untuk sesuatu yang lebih besar." Cassandra menghela napas. "Aku masih merasa kotor, Yusuf. Lihat tato-tatoku ini. Semua orang menilainya buruk. Bagaimana aku bisa diterima?" Yusuf menoleh tersenyum hangat. "Tuhan tidak menilai dari kulitmu, Casey. Dia menilai hatimu. Tato itu hanya jejak masa lalu. Kau sekarang punya masa depan baru." Air mata Cassandra jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasakan kalimat itu masuk jauh ke dalam hatinya. Meski penuh hujatan, Cassandra mulai menemukan kedamaian yang tak pernah ia miliki. Ia belajar sholat perlahan, membaca terjemahan Al-Quran, dan berlatih meninggalkan kebiasaan lama. Kadang ia gagal, kadang ia terjatuh, tapi Yusuf selalu mendukungnya tanpa menghakimi. Ia juga mulai menulis lagu lagi. Namun kali ini, liriknya berbeda. Bukan lagi tentang amarah dan dendam, melainkan tentang perjalanan, luka, dan cahaya. Lagu-lagu itu ia rekam diam-diam di kamar apartemennya, lalu mengunggahnya ke sebuah kanal baru. Tak sedih sangka, lagu-lagu itu mulai mendapat perhatian. Bukan dari penggemar lamanya, melainkan dari orang-orang yang merasa tersentuh. Komentar positif bermunculan. "Aku bukan penggemarmu dulu, tapi lagu barumu menyentuh hatiku. Aku juga pernah membenci, tapi sekarang aku belajar memaafkan. Terima kasih, Casey, lagu ini membuatku menangis." Cassandra membaca komentar itu sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa musiknya benar-benar berarti. Namun perjalanan itu tetap penuh duri. Suatu hari ia menerima surat ancaman anonim. "Kau tidak pantas hidup di negeri ini. Kembali jadi dirimu yang dulu, atau rasakan akibatnya." Tangannya bergetar saat membaca. Malam itu ia menangis di bahu Yusuf. "Aku tidak sanggup lagi, Yusuf. Mereka ingin aku mati." Yusuf menggenggam tangannya erat. "Dengar, Casey, kau tidak sendirian. Aku akan selalu ada. Dan ingat, yang bersama Tuhan tak pernah benar-benar sendiri." Kata-kata itu membuatnya kembali bertahan. Beberapa bulan berlalu. Cassandra tampil lagi, bukan di panggung besar, melainkan di sebuah acara amal kecil di masjid. Penontonnya tidak ribuan, hanya puluhan anak yatim dan warga sekitar. Ia memetik gitar akustiknya, menyanyikan lagu berjudul "Cahaya di Balik Luka". Suara seraknya menyatu dengan senar gitar, dan setiap bait lagu membuat orang-orang terdiam terharu. Cassandra menutup mata, merasakan setiap kata keluar dari hatinya. Saat lagu selesai, ruangan hening sesaat sebelum kemudian dipenuhi tepuk tangan hangat. Anak-anak berlari mendekat, memeluknya tanpa peduli tato di tubuhnya. Cassandra tersenyum sambil menahan tangis. Di ujung ruangan, Yusuf berdiri dengan mata berkaca-kaca. Cassandra kahu,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kehilangan banyak hal, ketenaran, teman, bahkan kenyamanan. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian, keberanian, dan arah hidup yang sesungguhnya. Malam itu, saat ia pulang, Cassandra menatap tato-tatonya di cermin. Ia tersenyum tipis. Ini hanyalah jejak masa lalu, bisiknya lirih. Hatiku kini sudah menemukan rumah. Dan untuk pertama kalinya, Cassandra benar-benar merasa bebas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita dari video ini bisa menginspirasi kita semua dan merubah cara pandang kita menjadi lebih baik. Nantikan konten-konten berikutnya ya. Selamat beraktivitas.